Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bitaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqal azim. Surah Fatir surah ke-41 ayat 30. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sufyan bin Abdullah dan qala qultu ya Rasulullah kulli qawlan bil Islam la asalu ahadun anhu ghairuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, alhamdulillah segala puji milik Allah. Zat Allah lah yang telah menyuruh kita semua untuk bertakwa kepadanya dan senantiasa istiqamah dalam ketakwaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita semua menjadi orang yang bertakwa dan istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, termasuk kita semua berharap kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beritiba, bermutaba'ah kepada ajarannya, melaksanakan perintah dan sunnahnya. Di antaranya kita pada siang hari ini hadir di sini melaksanakan ibadah salat Jumat merupakan sebuah sikap atau manifestasi kita mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal soleh kita ini akan mengantarkan kita semua mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, insyaallah nasihat bittaqwa pada Jumat ini menjadi nasihat bagi saya sebagai khatib dan juga jamaah sekalian terkait dengan firman Allah dalam surah Fatir surah ke-41 ayat 30 yang substansi isinya adalah menyuruh kita untuk menjadi muslim yang istiqomah dalam beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyebut Allah Tuhannya, kemudian istiqomah dalam sebutannya dan imannya, maka kepada orang tersebut akan turun malaikat memberi kabar gembira terkait jangan bersedih dan jangan takut dengan kehidupan dunia dan jangan bersedih dengan kehidupan akhiratnya. Berbahagialah dengan surga Allah yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Hadirin rahimakumullah, perlu kita pahami tentang apa itu istiqamah. Mahiyal istiqamah. Al-istiqamatu fil lughat hiya berasal dari kata istaqama, yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqim. Artinya orang yang konsisten. Istiqamah adalah konsistensi atau orang yang terus-menerus, orang yang senantiasa tetap melaksanakan dalam sebuah ketaatan. Maka disebut istiqamah. Asal dari kata istaqama fi'il madi, yastaqimu fi'il mudhari. Istiqamah masdar, orangnya mustaqim. Di mana kita dalam Quran, dalam surah Fatihah, dan ketika kita setiap salat menjadi rukun salat untuk membaca Al-Fatihah, ada ayat yang kita minta kepada Allah terkait dengan istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk
kepada jalan seperti jalannya orang yang istiqamah, yakni para nabi dan para rasul. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istiqamah dalam pengertian secara etimologi atau fil lughat adalah konsisten. Al-istiqamah itu fil istilah, saya mengutip pendapatnya seorang alim bernama Syekh Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan begini. Al-istiqamatu hiya al-istimraru fi suluki siratil mustaqim bi fi'li ta'atillah wa tarkil munhiyat kulliha dhahiran wa batinan sawa'un kana fi dhaiqin aw wasi'ah. Istiqamah adalah terus menerus di jalan yang lurus. Kan istiqamah adalah terus istimrar, terus menerus fi suluki siratil mustaqim, menafaki jalan yang lurus. Bi fi'li ta'atillah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, wa tarkil munhiyat, dan menjauhi larangan Allah, kulliha, secara totalitas, kulliha, secara seutuhnya, dhahiran wa batinan, lahir dan batin, sawa'un kana fi dhaiqin aw wasi'ah, baik dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang. Itu pengertian istiqomah setidaknya begitu. Terus menerus ibadah, terus menerus ke masjid, terus menerus sholat, terus menerus qiyamul lail, terus menerus berzikir, terus menerus membaca Quran, terus menerus bersilaturahim, gitu ya. Kemudian secara totalitas lahir dan batin, boleh jadi kondisi kita sedang sempit atau sedang lapang, tetap kita beribadah. Itu disebut istiqamah. Jadi bukan ketika kita sedang sedih kemudian baru ke masjid, bukan sedang punya musibah baru sholat duha, tetapi baik dalam kondisi lapang ataupun sempit tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Al-istiqamah itu hiya al-istimrar fi sulukis siratil mustaqim bi fi'li ta'atillah wa tarkil munhiyat kulliha dhahiran wa batinan sawa'un kanat fi dhaiqin aw wasi'ah. Jadi ketaatan yang terus-menerus baik dalam kondisi lapang ataupun sempit, itulah yang disebut dengan istiqamah. Kemudian bagaimana ikhtiar untuk menjadi orang istiqamah itu? Karena memang ini mudah diucapkan, tetapi tantangan dan hambatannya luar biasa. Karena ibadah itu kan hambatannya bisa ada hambatan internal, dahiliyah, atau bisa hambatan eksternal, kharijiyah. Jadi ketika kita ingin jadi orang yang ahlul Quran, maka pasti ada hambatannya. Ketika kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah itu mesti ada hambatannya. Maka kata para alim, hambatan ibadah terbagi dua. Ada hambatan internal, dahiliyah, dari dalam diri kita. Dan ada hambatan eksternal, kharijiyah, dari luar. Hambatan untuk menjadi orang istiqamah itu dari dalam itu adalah disebut nu'asun, ngantuk. Kenapa tidak ke masjid? Karena ngantuk. Kenapa tidak qiyamul lail? Karena ngantuk. Nu'asun, itu mesti terjadi. Sehingga insya Allah ketika kita memahami tentang hambatan, pasti kita akan mengetahui solusinya sesuai dengan potensi kita masing-masing tentunya. Boleh jadi orang tidak ngantuk, tidak kalah dengan ngantuk. Kan ke masjid tetap ke masjid, qiyamul lail tetap qiyamul lail, berjamaah tetap berjamaah, padahal ngantuk, dirinya tidak kalah. Tetapi bisa jadi hambatan yang kedua disebut dengan ta'abun, capek. Karena capek sehingga tidak jadi berjamaah karena capek. Tidak jadi ke masjid karena capek. Tidak jadi qiyamul lail karena capek. Tidak jadi baca Quran karena capek. Bisa jadi orang punya imunitas kekebalan tubuhnya, dirinya tidak pernah capek, padahal capek. Sehingga tidak ada argumentasi untuk tidak ke masjid sekalipun capek. Bisa jadi hambatan yang ketiga yang disebut dengan suglan, sibuk. Kenapa tidak ke masjid? Karena sibuk. Itu kan disebut dengan dahiliyah namanya. Jadi bisa jadi kita tidak bisa beribadah istiqomah karena sibuk, karena capek, karena ngantuk. Itu yang disebut dengan hambatan dahiliyah namanya. Ada hambatan kharijiyah, bisa jadi karena faktor eksternal, tidak ada teman, karena tetangga tidak mendukung, lingkungan tidak kondusif.
untuk beribadah. Karena ketika kita beribadah, banyak orang yang nongkrong di jalan tidak beribadah. Atau bisa jadi kita punya teman mengatakan, yang penting sholat, dimanapun bisa sholat. Itu disebut dengan kharijiyah, faktor eksternal. Maka kata para alim, supaya kita insya Allah menjadi orang istiqomah, perlu ikhtiar, nasoihul istiqomah fil ibadah. Strategi menuju orang istiqomah dalam beribadah. Yang pertama adalah huduru fi majlisil ilmi. Kita harus punya waktu untuk hadir di majlis ilmu. Kenapa demikian? Karena dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar dan Uqalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman ay yabtaghi bil ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis Muslim. Yang artinya barang siapa yang menuju majelis, barang siapa yang menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan dia jadi ahli surganya, gitu kan. Kenapa Rasulullah menjadikan majlis ta'lim, majlis ilmu itu menjadi sebuah sarana untuk memudahkan seseorang menjadi ahlu surga? Gitu. Itu kan dianalisis oleh para alim. Rasulullah hanya menyebutkan barang siapa yang menuju majlis ta'lim akan dimudahkan jadi ahli surga Allah. Diskusilah para ulama, para ahli hadis, itu kan dengan berbagai perspektifnya. Maka kenapa? Karena diharapkan dengan majlis ilmu itu adalah izalatul jahil ilal alim wa alimun ila amil wa amilun ila mukhlasin wa mukhlisun ila mustaqim. Jadi harapannya ketika kita hadir di majlis ilmu itu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kan itu jahilun ila alim, tidak tahu asalnya. Padahal selama ini saya mengatakan yang penting sholat. Gitu. Selama ini yang saya pahami itu yang penting sholat. Ternyata ketika di majlis taklim kita mendengar hadis yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal masjid fa khatwatun tamhu sayyatan wa khatwatun tuktabu hasanatun dahiban wa raji'an. Hadis Tabrani sahih. Barang siapa yang menuju masjid untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ta'lim dan silaturahim, belum taklim, belum sholat, selangkahnya akan menjadi sebab diampuni dosanya. Selangkahnya akan jadi sebab ditulis sebagai sebuah kebaikan. Dahiban warojian, perginya ke masjid, pulangnya dari masjid. Padahal selama ini, misalnya saya berpendapat yang penting sholat, di rumah pun sholat, di masjid pun sholat. Padahal hadis Nabi mengatakan, orang yang sholat di masjid belum sholat, baru melangkah saja, itu jadi satu kebaikan. Satu langkah berikutnya, menghapus kesalahannya. Zahiban warojan, yang tadinya tidak tahu tentang fadilah masjid, menjadi tahu. Itu yang disebut dengan jahilun ila alim. Tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Selama ini kita misalnya punya pandangan, yang penting sholat, tidak berjamaah pun tidak apa-apa. Padahal Nabi menjelaskan dalam hadisnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-lail kullahu. Bukhari Muslim. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, orang tersebut punya pahala seperti pahala sholat sunat semalam suntuk. Sholat sunat semalam suntuk. Tetapi catatannya harus sholat subuh berjamaah. Selama ini kita punya pandangan yang penting sholat subuh. Ketika kita hadir di majlis, kemudian ada kajian terkait dengan itu, maka pandangan kita yang jahil tadi terkoreksi dengan fadilah majlis, maka kita menjadi alim. Oh, ternyata orang yang sholat subuh di rumah berbeda dengan orang yang sholat subuh di masjid. Kenapa? Hadis Nabi, bukan pendapat ajengan, bukan pendapat kiai, bukan pendapat ustaz. Nabi yang menyatakan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qammal lail kullahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, orang tersebut punya pahala seperti pahala sholat sunat semalam suntuk. Maka variabel pertama supaya kita istiqomah dalam beribadah, hadirlah di majlis ilmu. Ketika di Darussalam ada majlis ilmu,
Maka optimalisasi, efektifkan supaya kita hadir, dan insya Allah itulah akan menjadikan kita sebagai wasilah menuju orang yang istiqomah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan mukhalitatus salihin. Bergaulah dengan orang soleh. Bergaulah dengan orang soleh. Maksudnya adalah bahwa kita harus mampu memetakan kawan kita, sahabat kita, tetangga kita. Bukan berarti kita harus eksklusif, tidak. Boleh jadi kita punya teman yang tidak sholat. Boleh jadi kita punya tetangga yang tidak ke masjid. Boleh jadi kita punya sahabat, baik sahabat di dunia nyata atau sahabat di dunia maya, di grup WhatsApp, kemudian di aplikasi-aplikasi lain, itu kita petakan, kita mapping semuanya. Oh, ini orang yang sholat, ini yang tidak. Sehingga insya Allah kita akan berupaya untuk mewarnai grup itu, gitu. Mewarnai sahabat kita. Sekalipun kita tidak mewarnai, kita punya komitmen diri. Kita punya sikap diri dan kita punya prinsip diri bahwa kita ini adalah orang yang harus ke masjid. Kita ini adalah orang yang harus sholat. Kita ini harus punya komitmen ingin berjamaah, ingin bangun subuh, sehingga ada batasan dalam bergaul itu. Ketika di grup-grup WhatsApp itu tidak ada batasan waktu, sampai jam 12 malam masih kongres, masih ngobrol, kan? Kita punya komitmen, kalau jam 12 malam saya belum tidur, kapan saya bisa bangun malam? Itu disebut komitmen diri. Maka penting sekali kita punya teman yang baik, gitu kan? Bukan untuk eksklusif, tidak. Rasul tidak mengajarkan kita eksklusif. Rasul mengajarkan kita wasati, ya. Kita welcome saja kepada siapapun, tetapi kita punya komitmen diri, punya sikap diri, punya prinsip diri, bahwa saya harus ke masjid, harus sholat, harus tahajud, harus baca Quran, harus bersilaturahim. Maka oleh sebab itu perlu teman ahli masjid, perlu teman ahlul Quran. Nabi menjelaskan kepada Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may khalil. Hadis Tirmidzi sahih. Orang itu sangat tergantung temannya. Kalau Anda ingin tahu siapa orang itu, maka lihat temannya siapa. Jadi kalau kita punya teman ahli masjid, insya Allah lambat laun kita pun cinta masjid. Kalau kita punya teman ahlul Quran, orang yang hafal Quran, insya Allah lambat laun kita akan berupaya ingin bisa hafal Quran. Kalau kita berteman dengan orang yang ahli salat, ahli ibadah, pasti kita akan termotivasi untuk menjadi ahli ibadah. Maka kata Nabi, penting sekali kita punya teman yang baik, yang soleh, yang ahlul ibadah. Tapi bukan berarti kita eksklusif. Bukan berarti kita eksklusif. Maksudnya adalah punya komitmen diri, punya sikap diri, punya prinsip diri, bahwa ketika bekerja, teman kerja kita tidak sholat, saya harus sholat. Ketika di masyarakat, teman kita tidak ke masjid, saya harus ke masjid. Itu disebut dengan mukhalitatus salihin, punya teman yang baik. Yang ketiga, kata para alim, supaya kita istiqomah dalam beribadah, niyatu hayatihi barakatun. Harus punya niat yang kuat, hidup ini ingin berkah. Punya keluarga ingin berkah, ingin punya pekerjaan yang berkah, ingin punya masyarakat yang berkah, ingin punya harta yang berkah. Maka disebutkan kan di dalam surah Al-A'raf 96, bagaimana supaya hidup ini berkah? Kita punya harta berkah, punya pekerjaan berkah, punya ilmu berkah insya Allah, punya rumah tangga berkah, punya keturunan yang berkah, bukan fitnah. Tidak sedikit kan harta menjadi fitnah, bahkan menjadi musibah. Maka Al-Quran Al-A'raf 96 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard walakin kazzabu wa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Seyogyanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW,
hidup ini tidak semata-mata mengejar jumlah. Jumlah penting, ya kan? Jumlah itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah berkah. Berkah adalah ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikan kita. Maka ketika kita punya niat yang kuat, hidup ini saya harus berkah, berarti pasti insya Allah tidak akan meninggalkan zin, tidak akan meninggalkan sholat, tidak akan melupakan tahajud. Kenapa? Saya ingin hidup berkah. Akan muncullah istiqomah. Kemudian yang keempat adalah zikrul maut, ingat kematian. Hidup ini tidak 100 tahun. Gitu kan. Orang yang prestasinya luar biasa di dunia ini tidak 100 tahun. Orang yang boleh jadi mungkin banyak pialanya, banyak penghargaannya, tidak 100 tahun. Maka dalam hadis dikatakan, Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum ma yuzawizu dalik. Hadis Tirmidzi sahih. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang melampaui itu. Artinya mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita ingat kematian, berarti kita harus mempersiapkan diri untuk bekal kematian kita. Apa bekalnya? Itu adalah yang disebut dengan al-a'malu salih, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Dan yang terakhir, supaya kita istiqomah dalam beribadah adalah mintalah kepada Allah agar istiqomah. Di samping kita minta umur panjang, minta sehat, minta rizki, minta karir, kan itu, maka minta pula kepada Allah agar jadi ahli masjid, ahli salat, ahli ibadah dan istiqomah. Bukankah Nabi mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, banyak-banyaklah berdoa dengan kalimat Allahumma sabbit qulubana ala dinik, Allahumma sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di agamamu, ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 10 Allah menegaskan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itulah kiat strategi menuju orang yang istiqamah dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar adimil jabbar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafal muhdar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته